Oke, kembali lagi di channel HD Otomotif. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang Honda Sensing yang ada di All New Civic Sedan ini. Nah, kemarin ada komentar dari YouTube kami meminta untuk mereview atau cara menggunakan Honda Sensing. Nah, Honda Sensing di All New Civic Sedan ini merupakan Honda Sensing yang paling lengkap di antara mobil Honda yang ada Honda Sensing-nya. Dibanding CR-V, BR-V, dan Accord pun ini masih yang paling lengkap. Karena di sini ada fitur baru yang namanya LCDN. Nah, oke. Jadi Honda Sensing sendiri merupakan serangkaian fitur keselamatan yang ada di mobil Honda. Ya, biasanya ini berada di tipe tertingginya, seperti CR-V Prestige, All New BR-V Prestige with Honda Sensing. Kalau di All New Sedan ini hanya satu tipe RS, dan itu ada Honda Sensing-nya. Nah, untuk Honda Sensing di All New Civic Sedan ini ada 6. Ada CMBS, ACC with LSF, LCDN, LKS, RDM, dan Auto High Beam. Nah, nanti kita akan jelaskan satu-satu dari fitur ini. Oke, yang pertama langsung saja, CMBS, Collision Mitigation Braking System. CMBS merupakan fitur keselamatan yang terdapat pada pengereman, yang dimana mobil ini memberikan notifikasi di meter cluster dan memberikan isyarat berupa suara apabila akan terjadi potensi menabrak dengan kendaraan yang ada di depannya. Apabila sudah diberikan notifikasi suara dan pada meter cluster, tapi si driver tidak melakukan pengereman, maka fitur ini akan melakukan pengereman otomatis sehingga mencegah untuk menabrak dengan kendaraan atau objek yang ada di depannya. Seperti mobil ngerem mendadak, ada motor ngerem mendadak, atau ada pejalan kaki yang lewat, maka si MBS ini akan melakukan pengereman otomatis dengan cara membaca objek melalui kamera yang ada di atas sini. Untuk si MBS sendiri ini sudah aktif dari awal start, namun kalian bisa matikan dengan pilih tombol yang ada di safety support ya. Nah, safety support ini lalu kita klik. Nah, di sini ada yang bawah ini namanya CMBS. Kalau yang di atas ini namanya Road Departure Mitigation. Nah, ini kenapa harus dimatikan? Karena biasanya anak muda kalau bawa mobil ini ngebut-ngebutan ya. Jadi mepet dengan kendaraan di depannya, takutnya kan ini membuat tidak nyaman karena ada suara. Kalau CMBS berarti kan dia memberikan suara dan notifikasi nih kalau mau menabrak. Padahal kita sengaja mepet-mepet kan ya. Jadi makanya ini diberi pilihan mau dimatikan atau dihidupkan terus. Tapi CMBS ini aktif dari awal start, sama seperti dengan RDM. Selanjutnya kedua ada ACC with LSF. Ini merupakan singkatan dari Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Jadi ini mobil bisa menjaga kecepatan konstan sesuai yang diinginkan dan bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan yang ada di depannya. Kalau misalkan kendaraan di depan ngerem, kita ikut ngerem otomatis tanpa kita menginjak pedal rem. Apabila kendaraan di depannya melaju, kita ikut melaju tanpa menginjak pedal gas. Dan kita bisa atur jarak dengan kendaraan yang di depannya mau berapa, dekat, sedang, atau jauh. Dan kita juga bisa atur juga kecepatan kita mau maksimalnya berapa. Kalau di AC sendiri 0 km per jam sampai 180 km per jam. Maka dia akan tetap mengikuti kecepatan kendaraan yang di depannya. Oke, dan di ACC di sini ada low speed follow-nya. Kalau di All New BR-V, di Odyssey itu nggak ada low speed follow-nya. Low speed follow merupakan jika kendaraan yang di depannya berhenti, mengerem tidak lebih dari 3 detik, kemudian melaju lagi, maka mobil ini juga akan berhenti dan mengikuti lagi tanpa kita menekan pedal apapun dan tombol apapun. Jadi, mobil ini akan mengikuti kalau mobil di depannya berhentinya tidak lebih dari 3 detik. Tapi kalau lebih dari 3 detik, kita harus menekan tombol rest yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow. Jadi fitur ini bisa aktif dari awal start, kalian bisa atur. Kemudian tekan tombol yang ada di sini nih, sebelah kanan setir sini, bagian atas. Maka di meter cluster akan ada indikator nih. Ini adalah fitur Adaptive Cruise Control di sini. Kemudian ketika kalian sudah menekan tombol di sini, kalian bisa set nih, tekan ke bawah. Nah, kalau misalkan kalian sudah jalan, nanti ini akan aktif. Oke, kemudian selanjutnya adalah LKAS, Lane Keeping Assist System. Nah, fitur ini adalah menjaga kendaraan agar tetap berada di jalur yang benar. Nah, fitur ini bisa diaktifkan melalui tombol yang ada di sini, sebelah bawah kanan setir sini. Nah, jadi LKAS ini persyaratannya minimal kecepatan di atas 72 km per jam sampai 180 km per jam. Jadi LKAS ini harus diaktifkan dulu ketika kecepatan di atas 72 km per jam. Kemudian selanjutnya ada LKAS, Lane Keeping Assist System. Fitur ini bisa aktif dengan kecepatan di atas 72 km per jam. Dan jika kalian ingin mengaktifkannya,
kalian bisa tekan tombol yang ada di sini. Ini tombol untuk LCAS. Maka jika kita tekan akan ada notifikasi pada meter cluster. Nah, sebelah kanan ini LCAS ya. Ini harus dihidupkan, tidak aktif ketika kita tidak hidupkan. Nah, kemudian ada RDM, Route Departure Mitigation. Nah, RDM ini sudah aktif dari awal start. Untuk fungsinya sendiri, ini mirip-mirip dengan LKS. Cuman RDM ini dia memberikan notifikasi pada meter cluster dan memberikan notifikasi berupa suara dan getaran juga pada setir dan koreksi juga pada setir. Jadi ketika mobil keluar dengan jalur, dia akan koreksi juga pada setir untuk mengembalikan ke jalur yang benar. Ini mirip-mirip dengan LKS. Untuk RDM sendiri tadi sudah aktif dari awal start ya. Jadi ketika kecepatan di atas 72 km per jam, dia sudah otomatis aktif dan bisa melakukan fungsinya seperti koreksi pada setir dan mengingatkan kita, memberikan notifikasi dan suara. Kemudian selanjutnya ada auto high beam, yaitu fitur yang terdapat pada lampu depan kendaraan yang fungsinya untuk otomatis mengaktifkan lampu jarak jauh dan jarak dekat tergantung situasi kondisi. Jika di depannya ada pantulan cahaya ataupun ada kendaraan yang lewat, maka dia akan mengaktifkan lampu jarak dekat. Apabila di depannya kosong, tidak ada pantulan cahaya, maka dia akan mengaktifkan lampu jarak jauh. Selanjutnya untuk auto high beam, nah fitur ini cukup kita memutar tuas pada posisi auto. Nah, kalau di Honda Civic sendiri ini sudah posisi auto terus ya teman-teman semuanya. Jadi mau kita off-in nggak bisa, maka dia sudah di posisi auto. Jadi ini nggak perlu dimatikan, fitur ini sudah aktif. Yang terakhir, yang keenam ada LCDN nih, fitur baru. Nah, LCDN ini juga sudah ada di All New BRV. LCDN merupakan singkatan dari Late Car Departure Notification. Ya, LCDN ini berfungsi ketika di lampu merah terutama, kan berhenti tuh. Jadi ketika mobil di depan sudah melaju, kita diberikan notifikasi nih di meter cluster dan berupa suara juga. Dan ini biasanya di lampu merah sih, ataupun di saat kondisi jalan macet. Jadi supaya mengingatkan kita agar berjalan. Karena kan kita kalau macet kadang main handphone ataupun sedang apa gitu ya teman-teman semuanya. Jadi diingatkan melalui meter cluster, notifikasi dan suara juga. Nah, itu adalah keenam fungsi dari Honda Sensing. Mudah-mudahan dapat membantu kalian semua yang punyai fitur Honda Sensing di mobilnya. Tentunya pasti mobil kalian tipe-tipe tertinggi. Untuk di Honda sendiri, Honda Sensing ada di All New BRV Prestige with Honda Sensing, ada di CR-V Prestige Honda Sensing, dan juga ada di Accord, Odyssey, dan ada di All New Civic Sedan. Dan kemudian Honda Sensing kemungkinan besar juga bakal ada di tipe Prestige All New HR-V tahun depan, karena tahun depan All New HR-V pasti akan berganti model. Demikian teman-teman semuanya penjelasan tentang Honda Sensing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih semuanya.